Halo sedulur semua, ini habis dikuras kolam ikan gurame yang paling besar. Nah, ini tadi habis diganti air semuanya, dibersihkan, terus lumpur endapannya dikeluarin. Nah, ini ikan-ikannya. Nah, ini kemarin kan nguras yang di ujung sana, Nah, ini sekarang yang kolam ikan yang paling besar, tebaran benih pertama ini. Nah, ini jumlahnya sekitar 150-an kurang lebihnya. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau 500 ekor. Nah, ini mungkin udah penuh nih kolam 5 kalinya. Nah, ini bisa dilihat ya, pertumbuhannya cukup sehat-sehat dan besar-besar, meskipun tidak semuanya sama rata ya. Tapi rata-rata sudah 4 jari 5 jarinan, bahkan ada yang lebih, dan 5 jari lebih itu. Ini pakannya, kemarin dibilang pakannya itu daun talas. Nah, tinggal petik, tinggal ambil aja. Nah, ini kebetulan saya sudah ngambil satu nih yang paling besar juga nih. Nah, ini termasuk satu yang paling besar. Nah ini nanti coba saya timbang ya, ini berapa beratnya. Mungkin kalau teman-teman penasaran sebenarnya satu ekor yang ini berapa. Ini termasuk yang paling besar ini. Nah teman-teman, ini ada timbangan, udah saya siapkan. Kebetulan ada timbangan ini di rumah, dan ini dari nol ya. Oke, pas dari nol. Nah, ikannya saya taruh di atas. Oke, nah sambil saya tahan. Berapa itu beratnya? Hampir 4 on. Nah, mungkin kalau ini bentar lagi udah, ini 1 kilo berarti sudah isi 3 ini, lebih ya, 3 kurang lah. Nah, bisa satu orang untuk satu, udah lebih nih. Makanannya cuman daun talas, dan cuman harus sabar perawatan dan ganti air. Jadi sangat ekonomis sekali dari sisi biaya pakan ya teman-teman. Jadi ini pun kalau misalnya teman-teman punya lahan untuk tanaman daun talas yang cukup luas, itu bisa dimaksimalkan daun talasnya. Jadi tidak diberikan pakan pelet pun berani gitu kalau daun talasnya banyak. Jadi mungkin bisa menjadi referensi teman-teman bagi yang mau budidaya ikan gitu. Jadi nanti silahkan dilihat dulu prospeknya bagaimana, karena kalau ikan gurame ini gurih ikannya, gurih harganya gitu. Nah, ini kondisi kolam guramehnya ya, memang tadi habis dibersihkan, dicuci, ganti air, beberapa endapan juga sudah dibuang. Nah, ini besar-besar nih teman-teman. Segini lumayan sekali. Memang kalau gurame, kalau pengurasannya itu sebenarnya ketika ganti air, walaupun airnya sudah ganti sampai habis ya, itu tidak masalah, tidak membuat ikannya stres selama tidak dikumpulkan taruh di satu ember gitu. Biasanya kan, ini saya cerita ya, dulu kenapa kok banyak yang mati di tebaran pertama, itu karena waktu memindahkan ini. Jadi dulu kan karena ini banyak kolam sebelah itu sudah disiapkan air yang sudah penuh. Nah, yang kolam ikan ini dibersihkan airnya, dikuras sampai habis. Nah, kemudian ikan ini ditaruh di satu ember besar. Nah, akhirnya di satu ember besar itu ikannya stres, dan kemudian dipindahkan ke kolam yang air yang baru, itu ada yang stres dan mati, banyak yang mati gitu. Makanya untuk sekarang teknik penggantian airnya cukup diganti seperti ini. Nah, tapi sebenarnya teman-teman kalau misalnya punya kolam lain yang airnya sudah siap, itu nggak masalah. Gini diambil kan, langsung dibawa ke kolam yang baru, itu nggak masalah karena langsung dipindah. Nah, yang kemarin menjadi soal itu adalah ditampung di satu ember.
Nah, akhirnya ikannya stres di ember itu. Nah, itu yang mungkin jadi pelajaran saya dan mungkin bisa jadi hal yang teman-teman perhatikan kalau mau budidaya gurame gitu ya. Jadi kalau sudah paham pengalamannya, caranya mungkin ini cukup mudah gitu. Dan mungkin salah satu yang harus teman-teman perhatikan juga ketinggian air, karena ketinggian air ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Nah, kalau ikan gurame ini cuma dikasih ketinggian 30 cm itu untuk ukuran awal-awal pembibitan dari ukuran mungkin dari tebar benih mungkin nggak masalah ya, tapi kalau udah mulai besar sudah segini, ini baiknya ditambah lagi. Ini kan sampai awalnya cuman tinggi kolamnya yang segini, dari sini sampai sini ya, ini mungkin 50 cm lah. Nah, tapi kan gini, ini 50 cm dari bawah sini sampai sini ini 50 cm, tapi kan airnya dulu dikasih segini, sekitaran segini. Nah, ini karena antisipasi kalau nanti dia meluap. Akhirnya kan karena mulai tumbuh ikan ini, kolam ini ditinggikan. Nah, ditinggikan segini sampai sini kolamnya. Terus ikannya airnya itu ditaruh di ketinggian ini gini bisa. Nah, kenapa kok ketinggian air juga pengaruh? Karena dia akan leluasa untuk bergerak dan itu akan memacu pertumbuhan ikan, tumbuh ikan itu sendiri gitu. Jadi ketinggian air dan juga soal pakan dan juga soal cara memindahkan itu gitu. Nah, jadi simpulannya beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan seperti ketinggian air ya, kemudian teknik pemberian pakan, kemudian penggantian air. Nah, itu 3 hal itu yang harus teman-teman perhatikan gitu. Tapi kalau teman-teman bingung, setidaknya bisa mulai dari 1 kolam dulu untuk belajar bagaimana teknik atau caranya. Nah, ini kan bisa dimulai sambil belajar, sambil praktek gitu. Nah, ini yang paling kecil segini ini kan teman-teman, lumayan ini. Tuh, ini paling kecil padahal ukuran yang kecil rata-rata segini. Makanya kan udah layak digoreng. Makanya tadi yang saya timbang tadi itu nanti akan saya goreng teman-teman. Ya, jadi ya kan enaknya kita budidaya kalau sudah seperti ini kan, sudah ukuran cukup layak konsumsi ini kan, sambil bersihin kolam pilih 1 ambil digoreng gitu. Jadi bisa dinikmati, jadi ambil kapan aja. Kalau gurame ini kan ukurannya termasuk lama ya tumbuhnya, besarnya. Nah, sementara nanti kalau kapan-kapan hari pengen tiba-tiba ada lele diambil, ya itulah makanya selang-seling dibedakan antara ada lele dan ada gurame. Gunanya untuk itu. Kalau lele gunanya untuk makanan harian, konsumsi harian. Nah, kalau ini mungkin kalau nanti tumbuh besar banyak bisa dijual, alhamdulillah seperti itu. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah sharing-sharing, dengerin cerita sharing dari petani santuy. Semoga bisa menghadirkan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Ini gede nih. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.